Tanggal 22 April 2020, Kota Bandung memulai protokol pembatasan sosial berskala besar atau yang sering disebut PSBB. PSBB ini digunakan untuk mengurangi penyebaran penyakit COVID-19. Namaku Rocky. Aku mahasiswa yang berasal dari luar Jawa. Aku tinggal di kosan di dekat kampus. Saat itu, aku terpaksa tidak pulang ke kampung halaman karena bandara tidak beroperasi sementara. Alhasil, kosan yang aku tinggali mendadak sepi karena teman-temanku sudah pulang ke kampung halamannya. Dengan berat hati, aku tidak bisa pulang kampung dan menjadi satu-satunya yang menghuni kosan ini. Malam ini, kosan terasa sepi karena di sini hanya aku yang tidak pulang. Perasaanku agak sedikit tenang, tapi agak sedikit takut. Rasa takutku muncul ketika lobi menjadi gelap dan hanya aku saja yang masih tinggal di kosan. Selang 5 hari, aku kembali menjalani hari-hari normal dan kembali untuk mengikuti kuliah online. Siang hari pun berlalu. Setelah mengikuti kuliah online, aku menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak dan pergi membeli makanan. Ketika selesai, saat membuka kunci kamar kosan, aku melihat ada sesosok penampakan yang berdiri di depan pagar kosan. Awalnya aku berpikir, paling warga sekitar yang lagi nongkrong. Namun, pertanyaan yang ada di pikiranku selalu diulang-ulang. Malam pun tiba. Aku merasakan ada sesuatu hal yang tidak beres di kosan ini. Dengan rasa penasaran dan curiga yang tinggi, aku memutuskan untuk memeriksa kosan. Anehnya, ketika aku memeriksa di sekitar kosan, tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Sontak, aku pun langsung kembali ke kamarku. Saat aku menuju ke kamarku, tiba-tiba aku melihat sesosok penampakan. Aku pun langsung mengejar sesosok penampakan tersebut. Tetapi, ketika aku hampir menghampiri sesosok penampakan tersebut, tiba-tiba sesosok penampakan tersebut menghilang entah kemana. Rasa curiga pun semakin meningkat. Ketika aku melihat sekilas, sesosok penampakan tersebut berlagak seperti maling yang siap untuk mencuri barang-barang yang ada di kosan. Daripada terjadi kenapa-kenapa, aku pun segera menutup pagar kosan dan mengunci pintu kamar. Malam ini, aku sengaja bergadang untuk mengetahui sebenarnya sesosok penampakan seperti apa yang sedang menghampiriku. Akan tetapi, sesosok penampakan tersebut kembali tidak memunculkan kembali. Aku pun mulai penasaran, tetapi aku bosan dan ngantuk. Jadi aku putuskan untuk tidur. Mungkin sekitar jam 7 pagi, ketika aku bangun dari tidur, aku terkejut. Ternyata di depanku ada sesosok perempuan dengan wajah penuh luka bakar dan berpenampilan seram. Aku pun berusaha bangun dengan menggerak-gerakkan tangan. Aku pun segera mengambil buku dan melemparkan buku tersebut ke sesosok penampakan tersebut. Aku pun langsung terbangun dan bergegas ke toilet untuk mandi untuk bersiap-siap kuliah online.
Ketika kuliah online, aku sempat melupakan ketindihan yang barusan pagi aku alami. Sesudah kuliah online, aku memutuskan untuk membeli makan. Ketika kembali ke kamar kos, aku kembali dikagetkan oleh sesosok perempuan yang muncul dari kaca. Aku segera kabur dari kamar kosanku. Aku pun segera menghubungi penjaga kosan. Namun, tidak ada jawabannya. Perasaan merindingku pun menjadi-jadi. Hari demi hari, aku sering dikejutkan oleh sesosok penampakan wanita. Dan aku pun sering merasakan ketindihan. Semakin hari, penampakan wanita itu makin berani menunjukkan dirinya. Seakan-akan hantu tersebut penguasa kosan ini. Selang beberapa hari berlalu, kosan ini terasa makin aneh. Ditambah, pada malam ini, aku mendengar ada seorang yang sedang menggunakan kamar mandi. Suaranya seperti ada seseorang yang sedang mandi. Di dalam pikiranku, perasaan yang di kosan ini cuma aku aja. Dan gerbang dari tadi gak ada yang buka selain aku. Dengan penasaran yang tinggi, aku memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi tersebut. Alangkah terkejutnya, aku melihat sesosok pria kurus yang tidak mempunyai bola mata dan menyeringai bagaikan siap menerkam aku. Aku tidak dapat menggerakkan badanku karena baru pertama kalinya aku melihat penampakan tersebut. Tiba-tiba, sosok tersebut menghilang dengan diiringi suara ketawa yang membuat bulu kudukku berdiri. Ketika sosok itu hilang, aku pun berlari ke arah kamarku sekencang-kencangnya. Pada esok harinya, seperti biasa, aku melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun, diiringi rasa was-was dan masih terpikirkan kejadian semalam. Setelah aku membeli makan dan akan memasuki kamar kosku, aku mengikuti kuliah online dan segera mengerjakan tugas. Tetapi, tiba-tiba aku ketiduran. Saat tertidur, aku merasakan adanya suara sayup-sayup seperti sedang berada di tempat yang ramai. Namun, lama-kelamaan, suara itu terdengar seperti nyata. Ketika aku terbangun, ternyata tidak ada apa-apa. Dikarenakan masih ngantuk, akhirnya aku putuskan untuk tertidur kembali. Ketika aku tertidur kembali, aku bermimpi aku sedang di tempat yang gelap dan banyak orang yang melintas. Aku pun bangkit dan berjalan menyusuri tempat yang tidak aku ketahui. Mimpi ini sangat terasa nyata. Cukup lama aku berjalan. Tiba-tiba, aku menemukan sebuah pintu. Tiba-tiba aku terbangun dari tidurku. Alangkah kagetnya, aku mendengar suara percakapan yang sangat ramai dari luar kamar kosku. Dan kamar kosku telah teracak-acak, seakan-akan barang-barang sudah seperti digeledah. Aku pun panik. Lalu aku keluar dari kamarku. Dan aku melihat penjaga kos, tetangga kos, dan warga sekitar yang sedang berkumpul. Aku pun mendatangi dan bertanya-tanya, kenapa barang-barang yang di kamarku tiba-tiba digeledah. Sayangnya,
Tidak ada yang merespon bagaikan aku tidak ada. Dalam batinku bertanya, kenapa orang-orang mengabaikanku? Ketika aku sedang mencoba bertanya ke orang-orang yang mungkin bisa mendengarku, tanpa sengaja aku mendengar obrolan dari warga sekitar kos bahwa selama ini aku telah menghilang selama 1 bulan. Setelah mendengar ini, kenyataannya bahwa aku terjebak di dimensi lain. Aku pun histeris, namun tidak ada satupun yang bisa mendengarku. Lalu ada sesuatu yang menepuk pundakku. Ketika aku menengok, ternyata yang menepukku adalah sesosok yang menghuni kosan ini, dan hingga saat ini aku masih terjebak di dimensi lain.